Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Fa ya hadirun usikum wa ya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kita diberi nikmat sempurna, nikmat iman, nikmat Islam, diberi sehat, sempat, mudah untuk bisa menunaikan sholat maghrib berjamaah, kemudian majelis ta'lim. Salawat kemudian salam kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat semuanya, sampai kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Kasifatus Saja Sarkisai Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Mu'ti An Muhammad An-Nawawi Al-Jawi rahimahullah ta'ala. Semoga Allah memberikan keberkahan, limpahan rahmat juga ampunan kepada beliau, guru-guru beliau, murid-murid beliau, sampai kepada kita yang pada malam hari ini mempelajari karya beliau rahimahullahu ta'ala. Kita akan sampaikan lanjutan dari pembahasan rukun iman, salisuha antu'mina bi kitabihi, salisuha antu'mina bi kutubihi, ya. Sebagaimana yang kita sampaikan kemarin, rukun iman yang ketiga adalah kita mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita sampaikan bahwa bagaimana cara kita mengimani kitab Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah kita yakin bahwa kitab ya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi annaha kalamullah al-munazzal ala rusulihi alaihi wassalatu wassalam. Semua yang diturunkan kepada para rasul itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, atau bahasa mudahnya firman dari Allah Subhanahu wa taala, yang ketika turun bisa berupa lembaran suhuf atau termaktub di dalam alwah, atau juga disampaikan ya sebagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan lalu bisa bersama dengan malaikat Jibril ke langit Sabtuju dan seterusnya. Maka dari semua yang telah kita sampaikan kemarin, kita mempunyai kesimpulan bahwa kitab adalah kalamullah al-munazzal. Sebagaimana yang kita terangkan kemarin juga, kalamullah itu bukan berupa apa? Kalamullah bukan berupa suara dan huruf, ya. Maka nanti ketika kita mempelajari ya kitab akidah yang lebih tebal, yang lebih besar, nanti ada keterangan kalamun nafsi dan kalamul lafzi. Apa kalamun nafsi itu? Kalam nafsi adalah kalam yang disnisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang dinisbatkan kepada Allah tidak pernah mungkin menyerupai makhluk. Adapun huruf adalah makhluk, suara juga makhluk. Maka kalam nafsi, kalam yang muncul atau keluar dari zat Allah Subhanahu wa taala, pastinya bukan huruf, bukan lafaz. Kemudian ada kalamul lafzi. Apa kalamul lafzi? Kalam lafzi adalah perubahan dari kalam yang muncul dari zatnya Allah, kemudian ditransformasi, transformasi dan transformasinya melalui suara atau tulisan supaya bisa dipahami oleh Nabi dan juga umat yang memang Nabi diutus di dalamnya.
Bingung apa paham ya? Kalamullah itu ada dua ya. Kenapa kalamu ada dua? Karena ada yang dinisbatkan kepada zat Allah yang qadim, tidak bermula. Maka kalau dinisbatkan kepada zat Allah yang qadim, tidak bermula, otomatis kalam Allah ini tidak serupa dengan makhluk. Maka kalamullah yang nafsi ini tidak berupa huruf, tidak berupa suara. Kemudian diturunkan ke Baitul Ma'mur atau langsung kepada Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril alaihissalam bisa merubah apa yang menjadi maksud dari Allah SWT tadi dengan suara, atau kalau sudah di Baitul Ma'mur menjadi tulisan yang ada di alfa atau di suhuf, di lembaran-lembaran yang diterima oleh para nabi dan rasul. Ketoke nek wong biyen jelaske bab sing kaya ngene iki angel, Pak. Kalau sekarang sangat mudah. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang bukan huruf, yang bukan suara, kemudian bisa menjadi huruf dan suara? Antum ngerti gelombang berapa? Gelombang ya. Kalau antum SMS terus ngebel temennya dengan menggunakan hatif, jawal, HP ya. Kira-kira sing metu saka HP iki ana suarane karo hurufnya berapa? Gak ada kan? Nah, itulah yang disebut dengan kalam nafsi. Allah mengeluarkan kalam tidak berbentuk huruf, tidak berbentuk suara. Maka teknologi yang dimiliki Baitul Ma'mur, teknologi yang dimiliki oleh Ar-Rasul, yaitu para malaikat pembawa wahyu, itu yang bisa mentransformasikan dan merubah informasi yang datang dari Allah tadi menjadi suara atau huruf. Sampai di sini sudah mudah ya. Anera mudah ya banget nih sing ngene ya. Jadi ketika kita mengenal gelombang, gelombang itu bukan suara, bukan huruf, tetapi getaran yang muncul dari sumber tertentu yang bisa ditangkap oleh teknologi atau perangkat tertentu, sehingga yang mempunyai teknologi tersebut bisa menerjemahkan baik melalui suara yang diucapkan oleh penerimanya atau tulisan yang diterima oleh penerima pesan tersebut. Maka tidak heran ketika Aqidah Asy'ari pada hal ini menyebutkan bahwa firman atau kalamullah itu bukan berupa huruf, bukan berupa suara, tidak diterima oleh beberapa golongan karena memang daya nalarnya pada waktu dulu itu belum sampai pada penalaran yang bisa kita terima saat ini. Dulu Nabi pernah mengatakan, barang siapa menyuruh kebaikan lalu dilakukan kebaikan tadi oleh orang lain, maka baginya pahala sebagaimana pahala yang melakukannya tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang melakukan tersebut. Wong biyen mumet Pak ya, jelas kaya ini kan mumet banget. Iki piye carane nerangke hadis wonge iso paham bahwa menyampaikan kebaikan, kalau kebaikan itu diterima lalu diamalkan, yang menyampaikan tadi akan mendapatkan pahala sebagaimana yang mengamalkan tadi tanpa mengurangi amal dari yang melakukan tadi. Sekarang ada printer, ada fotokopi, ada apa lagi Pak? Ya, ada alat-alat canggih yang mampu mengkopi lalu melipat gandakan kopian tadi tanpa mengurangi sedikit pun lembar atau coretan yang ada pada versi aslinya. Kan lebih mudah sekarang nerangkannya kan? Nah, ketika kita mengatakan kalamullah yang nafsi itu bukan huruf, bukan suara, dulu kita akan pusing Pak ini. Ora ono jenenge firman, jenenge kalam itu kalau bahasa kamusnya kan perkataan. Kok ora ono suarane, ora ono hurufe? Tidak mungkin. Maka sekarang terbukti dengan teknologi. Kalau teknologi hari ini secanggih itu, bagaimana dengan teknologinya Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika sampai di Baitul Ma'mur, sampai kepada Rasul secara
otomatis ya, maka disebutkan dalam kitab ini, maka wahyu itu turun sebagaimana pahamnya Nabi Ibrahim ketika bermimpi dan isyarat mimpinya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Sebagaimana firasat atau ilham atau wahyu itu turun kepada ibunda Nabi Musa supaya melemparkan bayinya ke sungai. Itu kan nggak ada transkripnya ya, nggak ada tulisannya, juga tidak ada voice-nya, tidak ada suaranya. Maka orang yang menerima pesan dari Allah SWT dipahamkan oleh Allah sebagaimana Ibrahim alaihissalam atau ibunya Nabi Musa tersebut. Maka mudahlah bagi kita sekarang ketika kita menyampaikan kalamullah al-munazzal yang kalamun nafsi, itu tidak berupa huruf, tidak berupa suara. Kemudian malaikatlah atau para rasulullah yang mendapatkan pesan atau wahyu tadi menerjemahkan dengan bahasa yang dikehendaki oleh Allah. Maka setiap rasul pasti akan menggunakan bahasa dari umatnya masing-masing. Kalau dulu ada Nabi Adam, pasti bahasa yang berlaku ya bahasa waktu itu. Sampai kepada Ibrani, sampai kepada bahasa-bahasa Yunani, sampai kepada bahasa-bahasa yang memang berlaku pada masa ketika Nabi tersebut diutus oleh Allah SWT di tengah kaumnya. Maka dengan jelas di dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam firman-Nya, dan kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, supaya kalian menjadi orang atau makhluk yang berakal. Ternyata dari firman Allah ini kita bisa paham sekarang Pak, bahwa turunan dari bahasa Arab itu sangat banyak. Maka tidak mungkin orang akan paham tentang Al-Quran kecuali dia paham satu bahasa Arab, terus asal usul turunnya, kronologinya, terus bahasa-bahasa daerah tempat di mana Al-Quran tadi diturunkan, kejadian apa, sampai nanti turunannya dari sastra, balaghah, mantik, terus ilmu-ilmu untuk memahami bahasa tersebut. Minimal ada 15 Pak ya, disiplin ilmu yang harus kita pelajari untuk paham bahasa Al-Quran. Terus awake dhewe ya kita langsung aja ke Al-Quran dan Al-Hadis. Terus sinaumu kapan? Yang 15 gitu ya. Nah, ini kita mawas diri begitu maksudnya, bukan menyombongkan diri. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu ya langsung dari Allah, maka tidaklah berupa huruf atau suara, akan tetapi Nabi difahamkan sebagaimana apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Far'un, cabang dari keterangan ini, qala Sulaiman al-Jamal wa anil Harsi bin Hisam anahu sa'ala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa ya'tikal wahya. Faqal sallallahu alaihi wasallam ahyanan ya'tini fi masali salsalatil jarasi wa huwa sadduhu ala alayya fayafsumu anni wa qad ra'aitu wa qad wa'aitu ma qala wa ahyanan yatamassalu lil al-malaki rajulan fayukallimuni fa'a ma yaqulu ya. Ketika ditanya, kata Sulaiman ya Al-Jamal dari sahabat Haris bin Hisam, ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, bagaimana wahyu itu turun kepada engkau? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kadang-kadang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahyu itu turun sebagaimana suara dentang lonceng ya. Al-Jaros itu kalau di sini keterangannya adalah keluntrungan Pak, sesuatu yang digantungkan di leher hewan ketika dia berjalan maka akan bergoyang dan goyangan tadi membuahkan bunyi. Nah, maka kalau bahasa Jawa ini sing paling simpel keluntrungan gitu ya, atau
bel atau apa yang kalau es apa yang pakai lonceng itu? Nah, lonceng ya. Es dung-dung ya. Misali saltil jaros ya. Dan dikatakan itu yang paling berat bagi aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bunyi dentangan bel tadi atau lonceng tadi sangat memekakkan telinga. Dan ketika suara tadi mulai lenyap dari pendengaranku, aku telah mengetahui, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan oleh Allah di dalam firman-Nya tadi. Atau kalau tidak, ya, kadang-kadang diturunkan kepada aku seorang malaikat. Biasanya yang turun wahyu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Maka malaikat menyampaikan kepadaku sebagaimana yang dimaksudkan oleh Allah, dan aku menghafal apa yang disampaikan malaikat tadi. Nah ini ya, jadi di dalam beberapa beberapa literasi ada yang datang sebagaimana suara angin, datang sebagaimana bunyi tadi apa? Lonceng, datang sebagaimana bunyi-bunyian, atau datang ya seorang malaikat lalu menyampaikan wahyu. Nah, bahasa kekiniannya ya, bunyi, angin, terus apa lagi, Pak? Malaikat yang datang itu hanya ringtone-nya saja. Oke, lebih gampang lah. Bagaimana ya Rasulullah wahyu datang? Kalau ada wahyu datang, biasanya berdering ya. Alat komunikasinya sebagaimana bunyi dentingan apa? Jaros atau lonceng. Atau kadang-kadang angin yang menghembus. Nah, itu ringtone-nya saja. Maka ketika tadi ya pertanda tadi sudah lenyap, Nabi difahamkan dengan apa yang menjadi maksud dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ya menyampaikan ya jawaban dari pertanyaan seorang sahabat, yaitu Al-Haris bin Hisham, bagaimana cara engkau menerima wahyu ya Rasulullah? Maka dikatakan kadang-kadang seperti suara ya suara jaros ya, suara bel, suara apa mau kayak Pak? Lonceng ya, suara lonceng. Kadang-kadang ya datang malaikat yang menyerupai seorang laki-laki lalu berkata kepadaku, dan aku menghafal, menjaga apa yang menjadi perkataan dari malaikat tadi. Maka ketika ditanya berapa kitab yang sudah diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya, maka jawabannya tidak terbatas. Karena Allah sifatnya tidak ada batasnya, maka firman Allah juga tidak terbatas. Ketika kita menelusuri riwayat, akan kita dapati bahwa Allah telah menurunkan dalam versi riwayat ini ya, yang dicatat oleh orang yang meriwayatkan. Berapa jumlah kitabnya? 104. Ada yang mengatakan 114. Ada yang mengatakan 184. Maka wajib bagi kita seorang mukmin mempercayai bahwa Allah menurunkan kitab kepada para rasulnya dengan jumlah tidak terbatas. Sedangkan yang menjadi kewajiban bagi kita untuk mengetahui bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada rasulnya dibatasi hanya 4 saja. Suhuf Ibrahim 50, suhuf Adam 20, suhuf Nuh, terus Idris sampai kepada Musa, Taurat, terus Zabur siapa? Nabi Daud, terus Injil Nabi Musa, terus Al-Quran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari keseluruhan kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul semenjak Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu jumlahnya tidak terbatas. Yang diketahui 104, 114, 184.
Tapi yang wajib diyakini 4 saja. Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Musa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada satu catatan ya dari para ilmuwan ya, bahwa kita tidak boleh mengatakan kepada kitab-kitab selain Al-Quran yang ada sekarang sebagai kitab Allah. Kenapa, Pak? Karena sudah banyak yang dirubah atau diganti isinya. Mungkin di dalamnya masih ada relevansi dengan Taurat yang asli, Injil yang asli, Zabur yang asli. Tetapi kebanyakan dari yang sudah diteliti isinya banyak yang satu diganti, nomor 2 dirubah. Kecuali Al-Quran. Maka sebagaimana yang ditanyakan kemarin, lalu bagaimana Allah menjaga Al-Quran? Allah menjaga konstitusi Al-Quran, yang dijaga adalah kalamul lafdi, kalimat yang ada lafadznya tadi. Karena apa? Enggak mungkin kita tahu kalam nafsi kan? Karena itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dijaga oleh Allah sebagaimana yang masih kita lihat di dalam mushaf, tulisannya seperti itu, bunyi suaranya juga seperti itu. Itu sama ketika ditalkinkan dari Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi kepada para sahabat, lalu sahabat kepada para tabiin, sampai sekarang kita dari guru-guru kita. Semuanya sama. Dan begitulah cara Allah menjaga Al-Quran. Kalau tulisan bisa salah, kalau Al-Quran bisa rusak, mushafnya maksudnya. Tapi suaranya itu akan senantiasa dijaga, sehingga tidak akan pernah mungkin disalah artikan, salah gunakan atau digantikan. Gitu ya. Jadi itu kalau kita nanti buka HPT Tarji, kepriye carane ngimanake kitab-kitab Gusti Allah, keterangannya sama persis dengan yang saya sampaikan ini. Sampai di sini ada yang perlu diulang atau ditambah keterangannya? Silakan. Silakan. Ya. Kata wingi wis. Wingi wis baru tahu kalau mua itu makhluk, sudah ya. Tapi tidak apa-apa, diulangi. Kalau ada yang berpendapat kalau mua itu adalah makhluk, situ pendapat dari sekte Mu'tazilah ya. Di mana mereka meyakini kalamullah itu makhluk. Yang diperdebatkan di sini adalah kalamun nafsinya tadi. Ahlussunnah semua sepakat kalamul lafdi itu hadis, itu baru. Ketika baru pasti makhluk, karena sudah berupa suara atau huruf, itu makhluk. Tapi yang diperdebatkan di sini adalah kalamun nafsi tadi. Apakah Allah langsung mengalamkan dengan bahasa dan suara, atau tadi tanpa bahasa, tanpa suara dan huruf? Maka Ahlussunnah Maturidi, Asy'ari dan juga Athari dari Imam Ahmad bin Hambal menetapkan yang namanya kalamullah adalah yang nafsi tadi, yang bukan berupa huruf, bukan berupa suara. Sedangkan setelah ditransformasikan menjadi suara dan huruf, itu termasuk makhluk. Maka apabila kita memegang sebuah mushaf Al-Quran, kita tahu kalau itu makhluk, Pak. Kenapa kita tahu? Ya bisa saja disalah cetakkan, sengaja atau tidak. Bisa saja salah membacanya. Bisa apa enggak? Bisa. Tapi kalau kalamullah yang original, yang kalamun nafsi,
tidak mungkin salah karena nisbatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak ya. Jadi kalau ada yang mengatakan kalamullah Al-Qur'an itu makhluk, yang menjadi kesesatan mereka karena mereka meyakini kalamullah nafsi tadi yang dianggap makhluk. Sudah. Yang lain silakan. Cukup? Mau ketik-ketikan apa Mas? Silakan. Kalau belum paham lebih baik sekarang gitu ya daripada nanti ditunda-tunda lupa ya. Karena yang dasar seperti ini harus selesai gitu ya. Yang dasar seperti ini harus selesai dan ini termasuk ilmu wajib, Pak. Jadi kalau antum miss di ilmu ini ya berarti nggak dapat wajibnya gitu ya. Sekolah dur-dur ilmunya tekan macam-macam dan tekan dindi ya nanti nggak ada barokahnya karena yang wajib tertinggal ya. Maka ini termasuk ilmu wajib. Setiap mukallaf wajib mengilmui dari rukun iman tadi ya, termasuk yang kita bahas sekarang ini mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Cukup ya? Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, alhamdulillah rukun iman yang ketiga yaitu mengimani para kitab-kitab Allah sudah tersampaikan bahwa kita wajib iman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul yang jumlahnya 104, 114, 184. Yang wajib kita yakini dan menjadi etikot kita hanya 4. 1. Zabur kepada Nabi Daud. 2. Taurat kepada Nabi Musa. 3. Injil kepada Nabi Isa. Yang 4. Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita yakin kalamullah itu bukan huruf, bukan suara, yang kalamu nafsi. Sedangkan ketika sampai kepada malaikat, rasul, atau sudah berupa tulisan di alwah atau di dalam suhuf ya, lembaran-lembaran, maka kita yakin itu sudah ditransformasikan menjadi makhluk karena supaya bisa diterima oleh para rasul dan disampaikan kepada umat mereka radhiyallahu anhum ya. Maka selanjutnya yang akan kita sampaikan adalah warabiha antu'mina bi rusulihi. Rukun iman yang keempat yaitu supaya kita mengimani kepada rasul-rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengimani rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa hum afdalu ibadillahi qala ta'ala wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Wa hum afdalu ibadillahi qala ta'ala wa kullan faddalna 'alal 'alamin ya. Bahwa yang disebut dengan para utusan adalah mereka orang-orang dari hamba-hamba Allah yang dipilih, yang mereka adalah orang-orang istimewa yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Dan setiap nabi, setiap rasul kami beri keutamaan atas semua alam atau atas semua yang ada di alam semesta ini. Bagaimana caranya? Wa bi an ta'taqida anna Allah taala arsala lil khalqi rusulan rijalan la ya'lamu adaduhum illallah aw lahum awaluhum bi khasbihim Adam
Wa khatimuhum wa afdaluhum Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagaimana cara kita mengimani kepada para utusan Allah? Caranya bi anta taqida, supaya kita punya keyakinan annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala arsala, telah mengutus lil khalqi, kepada seluruh makhluk, rusulan, para utusan, rijalan, yaitu mereka para laki-laki, la ya'lamu adaduhum illallah, yang tidak bisa diketahui jumlah mereka kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bagaimana cara kita mengimani bahwa ada utusan-utusan Allah? Caranya kita yakin bahwa Allah telah mengutus para laki-laki yang jumlahnya tidak diketahui kecuali Allah kepada seluruh ciptaannya. Maka di sini kita bisa mengambil satu manfaat, semua nabi, semua rasul itu laki-laki. Jadi kalau ada yang mengaku kemarin jadi nabi, bisa ketemu malaikat siapa? Yang laki-laki, yang perempuan itu. Alia Eden itu, ya. Nah, itu secara apa namanya? Syarat, ya, secara syarat otomatis tertolak. Kenapa? Karena perempuan, ya. Maka setelah dipanggilnya atau diambilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau menegaskan wa ana khatimul anbiya wal mursalin, dan sayalah penutup para nabi, para rasul. Otomatis tidak ada nabi lagi, otomatis tidak ada rasul lagi. Di sini kita paham kenapa semua anak laki-laki Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak ada keberlangsungan kenabian, supaya tidak ada kultus lagi kepada putra dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siapa putra Nabi, Pak? Ayo. Putra Nabi yang 3 laki-laki jumlahnya berapa? Qasim yang pertama, Ibrahim yang kedua, terus Abdullah. Ya, atau ragu-ragu, Pak. Ya, kenapa para putra Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan? Karena memang ini hikmah, di mana tidak ada lagi nabi dan rasul sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan dalam keterangan ini, awaluhum Adam wa khatimahum, ya, wa afdaluhum Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua utusan dan juga rasul dimulai dari bapak kita, yaitu Adam alaihissalam, dan diakhiri, ditutup dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum min nasli Adam alaihissalam, ya, dan semua dari keturunan Adam alaihissalam, dinisbatkan kepada Adam seluruh anak dari orang yang hidup di dunia ini, dikecualikan min dzurriyyata man hamalna ma'anuh. Kapan itu? Ketika Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memusnahkan orang-orang kafir yang ada di muka bumi. Maka yang tersisa adalah orang-orang yang ikut di bahtera Nuh alaihissalam. Selainnya termasuk putra beliau Kan'an itu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semenjak kejadian itu, seluruh manusia yang ada di alam semesta ini otomatis nisbat keturunannya kepada Nuh alaihissalam. Paham, ya? Jadi pertama diciptakan Adam, ibunda Hawa, sampai turunan beliau sampai kepada Nuh alaihissalam. Di masa Nuh alaihissalam, beliau berdoa untuk memusnahkan orang-orang kafir. Maka doanya diterima, diijabah, dan seluruh orang yang tidak beriman kecuali yang naik ke kapal Nabi Nuh alaihissalam ditenggelamkan dalam banjir besar yang terjadi pada saat itu. Maka yang tersisa sampai hari ini itu tinggal keturunan dari Nuh alaihissalam.
ya. Siapa anak Nabi Nuh yang 3 yang ikut ke Bahtera Nuh? Sam, Han, Yafid, ya. Ora do ngerti, Pak. Ya, etok-etok lali lah. Sam, Han, Yafid. Nah, itu dari 3 ini maka muncul ya beberapa warna yang eksis di atas bumi ini. Ada warna putih, ada warna hitam, ada warna kuning. Dan ada perpaduan dari berbagai warna yang kita sebut tadi. Gitu ya. Nah, maka semua dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Wa annahum shadiquna fi jami' aqwalihim fi da'wa ar-risalah wa fi ma ballagu anillahi ta'ala wa fil kalamil urfi. Ya. Semua dari mereka adalah orang-orang yang dapat dipercaya dari perkataan mereka, ya, ketika menyampaikan risalah. Wa fi ma ballagu anillahi ta'ala, dan ketika mereka menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala fil kalam, di dalam ucapan al-urfi yang biasa menjadi ucapan penduduk di mana para nabi diutus. Jadi kalaulah seumpama ada seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tanah Jawa, pasti akan berbahasa Jawa. Karena yang terakhir itu turun di Makkah, dan Makkah itu Arab dan mereka berbahasa Arab, maka nabi yang terakhir menggunakan bahasa kaum mereka, yaitu berbahasa Arab. Jumlah dan hitungan nabi dan rasul tidak terbatas. Ada satu kabilah di Bani Israel itu ya, itu semua laki-lakinya itu nabi, ya. Maka ketika Allah mengatakan ya bahwa kami telah memuliakan Bani Israel, itu betul-betul dimuliakan oleh Allah, sehingga ada satu kabilah dari Bani Israel yang jumlahnya ratusan ribu, itu semua nabi. Kurang apa jajal gitu. Ya. Maka ketika kita mencari literasi yang lain, jumlah nabi dan rasul yang diketahui adalah 315 jumlahnya. Berapa? 315. Sedangkan rasul hanya 25. Dan yang wajib kita ketahui, ya karena kita terbatas ya, yang ada di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran itu cuma berapa? 25 atau 26. Ya, karena nanti ada nabi-nabi yang di dalam Al-Quran tetapi tidak disebut dalam 25 tadi. Siapa Pak? Yang ada di dalam Al-Quran tapi tidak disebut dalam 25 nabi. Siapa? Nabi Uzair, ya, Nabi Uzair. Semua Dzulkifli disebut, ya. Maka Dzulkifli ini ada yang mengatakan dia adalah Zakaria. Dzulkifli ini dia adalah Yahya atau Al-Yasa atau Al-Ilyas. Maka sebetulnya Dzulkifli ini adalah nabi tersendiri, bukan dari mereka tadi yang disebut. Maka 25 atau 6 dengan Nabi Uzair tadi itu yang wajib kita ketahui. Maka kalau kita hari ini ya tidak hafal nama nabi tadi, tidak sempurna keimanan kita terhadap para rasul. Dan ternyata di dalam Islam tidak dibatasi, Pak. Wong nek Islam kudu yakin karo Kanjeng Nabi Muhammad tok, itu berarti keyakinan yang tidak sempurna, Pak. Karena Allah mengatakan la nufarriqu baina ahadin mir rusulih, dan kita orang-orang yang beriman tidak membedakan semua yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Semenjak Adam sampai Nabi kita Muhammad alaihi wassalatu wassalam, semua sama. Maka kita tidak boleh mengatakan karang Nabi Isa wis dadi nabi wong Kristen, yo kita orang Islam enggak usah mengakui Nabi Isa sebagai nabi saja. Maka itu malah merusak iman kita.
Karena Nabi Musa sudah diakui sebagai Nabi Bani Israel, maka kita nggak usah pakai saja, malah itu rusak. Semua dari yang tercantum dalam Al-Quran kita wajib yakin, percaya dan mengimani kalau mereka itu adalah para Nabi, Rasul, utusan Allah. Bedanya Nabi dan Rasul apa Pak? Nah, ini kudunya iso tuh, ya. Bedanya Nabi dan Rasul apa? Tahu ya? Sajane apal, tapi lepas takon ini mesti lali. Kalau Nabi dan Rasul pasti mendapatkan apa? Wahyu. Sedangkan Nabi tidak mendapatkan tugas tabligh, adapun Rasul mendapatkan tugas tabligh. Maka ketika ada Nabi pasti didatangi malaikat untuk mendapatkan wahyu. Maka ketika dia Nabi tidak ada perintah untuk apa? Menyampaikan wahyu tadi. Perintahnya cuma satu, mengumumkan bahwa dirinya adalah Nabi. Supaya apa? Supaya menjadi rujukan umat, supaya menjadi orang yang dihormati, ditaklimi. Dan ketika ada permasalahan-permasalahan di tengah umat tadi, Nabi inilah yang paling layak untuk menjadi hakim. Gitu ya. Bedanya cuma itu aja. Jadi kalau Nabi dan Rasul sama-sama dapat apa? Wahyu. Bedanya dengan Rasul, kalau Nabi tidak ada tugas tabligh, sedangkan Rasul mendapatkan tugas untuk menyampaikan risalah. Ya, addal amanah wa balaghor risalah. Nabi pasti amanah dan menyampaikan risalah. Maka sifat wajib bagi seorang Nabi dan Rasul ada 4. Apa sifat wajibnya? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Gak mungkin Nabi kok bodoh, gak mungkin. Pasti Nabi itu punya sifat fatonah, cerdas. Karena setiap permasalahan yang datang akan diselesaikan oleh seorang Nabi atau Rasul tadi. Dan tidak mungkin orang didatangi suatu masalah tidak mempunyai kecerdasan untuk menyelesaikan, terus diangkat menjadi Nabi atau Rasul. Pasti seorang Nabi punya sifat dasar apa? Fatonah. Dan Nabi semua yang kita ketahui, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, adalah mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Sehingga ketika belum turun wahyu atau mendesak, beliau sallallahu alaihi wasallam mampu mensiasati cara untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah umat. Bukan risalah ya, tapi masalah. Kalau risalah itu langsung datang dari Allah, disampaikan. Tapi kalau masalah itu bisa muncul dari sosial atau sesuatu yang lain. Maka Nabi harus fatonah. Yang kedua, Nabi harus sidik, bisa dipercaya. Maka tidak heran ketika bangsa Mekah pada waktu itu Nabi belum diangkat sebagai utusan Allah, mereka mempercayakan benda-benda berharga, benda-benda yang memang mempunyai nilai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hijrah, banyak sekali titipan yang masih menjadi tanggung jawab beliau sehingga dilimpahkan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi harus apa? Fatonah, sidik. Terus yang kedua, amanah tadi ya, sudah ya, amanah, bisa mengemban amanat. Yang keempat adalah tabligh, menyampaikan risalah tadi. Sampai inilah tantangan yang terbesar yang dialami oleh para rasul, yaitu menyampaikan risalah. Kalaulah para rasul tidak ada kewajiban menyampaikan risalah, pasti mereka adalah orang-orang yang dimuliakan di tengah-tengah kaumnya. Kenapa? Ya, karena orangnya cerdas, karena orangnya bisa dipercaya, karena orangnya sangat menjaga amanat. Ini pasti dihargai oleh kaumnya.
begitu menyampaikan risalah yang itu langsung datang dari Allah dan tidak sesuai dengan hawa nafsu dari umatnya, maka ini muncul masalah. Begitu ya kira-kira ya. Nah begitu ya. Ini sedikit dari iman kepada Rasul. Bagaimana cara kita mengimani? Kita harus yakin bahwa Allah mengutus ya kepada makhluk utusan. Siapa? Para laki-laki yang jumlah mereka tidak diketahui kecuali oleh Allah saja. Mereka dimulai dari semenjak Adam alaihissalam dan diakhiri ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua dari mereka adalah keturunan Adam alaihissalam. Mereka adalah orang-orang yang terpercaya di dalam perkataan mereka dan mendakwahkan risalah dengan menggunakan bahasa keumuman dari kaumnya yang diutus tadi ya. Sampai di sini ada yang perlu diulang dulu atau ditambah keterangannya? Sudah bisa ya? Cukup? Ya, nanti kalau belum atau ya ada yang belum bisa dipahami atau menyeluruh pemahamannya, kita akan ulangi penyampaian iman terhadap para utusan Allah insya Allah di kesempatan yang akan datang dengan kelanjutan dari keterangan yang ada di dalam kitab ini insya Allah. Saya kira cukup ya, yang sedikit ini semoga bermanfaat khusus bagi saya juga antum sekalian. Aku lu qauli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzanbin astaghfirullahal azim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.